Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang masih berkaitan dengan kaidah raf'ul fi'lil mudhari, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membuatkan rincian dari 3 hal yang kemudian terjadi pada fi'il mudhari. Dan pada video kali ini kita akan mulai memasuki latihan pertama dari kaidah raf'ul fi'lil mudhari. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum kita mulai menjawab latihan pertama, maka kami ingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum mendukung dan mensupport kami agar mendukung dan mensupport kami terlebih dahulu. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa pula kepada teman-teman untuk membagikan kepada yang lainnya sehingga manfaat ini tidak hanya berhenti pada teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, maka kami sarankan untuk menyaksikan video pembelajaran sebelumnya. Karena pembelajaran ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kami juga menekankan untuk senantiasa meluruskan niat dalam belajar, meluruskan niat dalam menuntut ilmu, karena lurusnya niat kita merupakan sebab dimudahkannya kita dalam memahami pelajaran yang sedang kita pelajari. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pelajaran kali ini. Tamrinul awal. Ayyin al-af'al al-mudhari'ata al-marfu'ata fil jumalil atiyati wa bayyin sababa raf'iha. Nah, di sini ada perintah ayyin, tentukan fi'il mudhari al-marfu'ah. Jadi fi'il mudhari yang marfu' saja. Fil jumalil atiyah, pada jumlah di bawah ini, wa bayyin sababa raf'iha. Kemudian setelah ditentukan dijelaskan sebab marfu'nya fi'il mudhari tersebut. Jadi ada 2 perintah. Yang pertama adalah menentukan fi'il mudhari yang marfu', kemudian setelah ditentukan dijelaskan sebabnya kenapa marfu'. Baik, kita akan baca terlebih dahulu jumlah yang ada di latihan ini. Yawaddu aliyun an yal'aba bil qurati. Yang kedua, yasuddul atfalu al-habla. Kemudian yang ketiga, zahabtu ila syajarati kai astadhilla bi dhilliha. Kemudian yang keempat, as-sawru yahrusul ardo. Yang kelima, al-kalbu yahrusul manazila wal mazari'a. Yang keenam, alaika an tasma'an nasihah. Selanjutnya, uhibbul waladal ladzi yahrisu ala nadhafati thiyabih. Yang selanjutnya, al-aklul kathiru yufsidul ma'idah. Selanjutnya, tasqutu awraqul asjari fil kharif. Dan yang terakhir, yastafidul insanu min qiraatil kutubi. Baik, di sini ada 10 nomor atau 10 jumlah yang akan kita tentukan satu persatu fi'il mudhari'nya.
dan akan kita jelaskan sebabnya. Baik, yang pertama adalah yawaddu aliyun an yal'aba bil qurati. Baik, di sini kita menemukan ada satu fi'il mudhari ya di awal ini dari wadda yawaddu fi'il mudhari, di sini marfu ya, tandanya dhammah. Kenapa? Sebabnya ya sebagaimana ada di kaidah, tidak didahului oleh nasibun atau adawatun nasbi atau adawatul jazmi. Tidak didahului oleh adawatun nasbi dan tidak didahului oleh adawatul jazmi. Tidak ada sebelumnya sama sekali, sehingga fi'il mudhari di sini marfu ya dengan dhammah. Ini yang pertama. Kemudian setelahnya ada yal'aba. Nah, di sini ada fi'il mudhari juga. Di sini yal'aba dari kata la'iba yal'abu. Namun di sini bukan bertanda dhammah, pasti ada yang mengubah. Nah, di sini kita temukan an. Nah, an ini yang mengubah fi'il mudhari. Ya, jadi yal'aba tidak masuk ke dalam latihan yang pertama. Ya, tidak masuk dalam perintah dari latihan yang pertama ini. Baik, kemudian yang kedua, yasuddul atfalul habla. Yasud di sini adalah fi'il mudhari ya dari syadda yasud. Nah, di sini tidak ada adatul nasbi dan adatul jazmi. Maka yasud masih pada kondisi awal yaitu dhammah. Jadi itu sebabnya. Kemudian yang selanjutnya adalah zahabtu ila syajarati kai astadhilla bi dhilliha. Nah, di sini ada fi'il mudhari yaitu astadhilla. Nah, astadhilla adalah fi'il mudhari ya, namun kita bisa lihat harokatnya fathah ya, harokatnya fathah. Pasti ada yang mengubah. Apa yang mengubah fi'il mudhari ini sampai berharokat fathah? Nah, di sini kai ya. Kai itu bagian dari adatun nasbi ya, sehingga kita tahu bahwa astadzillah tidak termasuk yang diperintahkan dari latihan pertama atau dari latihan yang sedang kita bahas ini. Baik, kemudian selanjutnya jumlah yang keempat, as-sawru yahrusul ardo. Nah, di sini ada fi'il mudhari ya, yahrusu. Nah, dia harokatnya dhammah ya, harokatnya dhammah. Di sini fi'il mudhari marfu karena tidak ada adatul nasbi, tidak pula ada adatul jazmi. Lalu bagaimana dengan asawru yang lebih dulu ada sebelum yahrus dalam jumlah ini? Ya, asawru lebih dahulu kemudian yahrus. Ya, kita jawab asawru ini tidak berefek, tidak mempengaruhi kondisi fi'il mudhari ya, dengan adanya as-saur atau dengan adanya isim yang lain, kemudian ini berubah ya, dari fathah atau menjadi sukun, dari menjadi nasbu mansub atau jadi majzum. Tidak, karena as-saur atau isim-isim yang lain bukan termasuk adatul nasbi, bukan termasuk adatul jazmi. Jadi meskipun sebelum fi'il mudhari ada kata, namun kata ini bukan termasuk adatul nasbi, bukan pula adatul jazmi, maka fi'il mudhari'nya tetap kondisi pertama yaitu marfu dengan dhammah. Baik, jadi itu jawabannya. Kemudian yang selanjutnya al-kalbu yahrusul manazila wal mazari. Baik ya, di sini juga kondisinya sama seperti nomor 4 ya. Kondisinya sama, yaitu fi'il mudhari tidak berada di awal jumlah ya, namun dia tetap dengan kondisi asli yaitu dhammah, yaitu marfu. Kenapa? Karena al-kalbu bukan
adatun nasbi, bukan pula adatul jazmi. Jadi keberadaannya pun tidak mempengaruhi harokat akhir dari fi'il mudhari. Baik. Kemudian yang selanjutnya, alaika an tasma'an nasihata. Baik, di sini ada fi'il mudhari tasma'. Nah, namun kita lihat harokatnya adalah fathah. Ya, perubahan ini pasti ada yang mengubah. Nah, kita bisa lihat sebelumnya ada an. Nah, an inilah yang mengubah fi'il mudhari ya dari marfu menjadi mansub. Baik, kemudian yang ketujuh, ya mungkin ini salah penomoran, tapi tidak mengapa. Yang penting kita membaca jumlahnya dan menentukan fi'ilnya. Kemudian uhibbul waladalladzi yahrisu ala nadhafati thiyabi. Nah, di sini juga sama. Ya uhibbu. Nah, di sini fathah di sini kesalahan tulis ya, atau kesalahan cetak. Harusnya uhibbu. Kenapa? Jadi kita bisa menentukan ini pasti dhammah. Kenapa? Karena tidak ada adatul nasbi, tidak ada adatul jazmi. Pasti dhammah. Ya, tapi kalau kita masih belum paham, belum memahami adatul nasbi, adatul jazmi, dan raf'ul fi'lil mudhari, ya pasti kita menganggap ini benar. Ya, jadi di sini harokatnya harusnya dhammah. Kenapa? Tidak ada adatul nasbi, tidak ada atau tidak didahului oleh adatul jazmi. Jadi uhibbu di sini adalah marfu ya, fi'il mudhari marfu. Kemudian selanjutnya adalah yahrisu. Nah, di sini dari kata harasa yahrisu, di sini fi'il mudhari, harokatnya tetap dhammah, yaitu marfu dengan dhammah. Kenapa? Karena tidak ada adatul nasbi, tidak ada pula adatul jazmi. Ya, alladzi di sini bukan termasuk adatul nasbi, bukan pula adatul jazmi. Jadi yahrisu masih pada kondisi awalnya. Kemudian yang kedelapan, al-aklul kasiru yufsidul ma'idah. Nah, di sini juga ada fi'il mudhari marfu ya dengan dhammah. Karena tidak ada adatul nasbi, sebabnya tidak ada adatul nasbi, tidak pula didahului oleh adatul jazmi. Adapun isim al-aklul kasir, ya dia tidak berefek, tidak mempengaruhi kondisi fi'il mudhari ini. Kemudian yang ke-9, tasqutu awraqul asjari fil kharif. Nah, di sini ada fi'il mudhari. Yang pertama tasqutu, ya dia marfu dengan dhammah karena tidak didahului oleh adatul nasbi, tidak pula adatul jazmi. Ya, jadi masih dengan kondisi asli. Kemudian yang terakhir, yastafidul insanu min qiraatil kutubi. Di sini ada fi'il mudhari yastafid dari kata istafada yastafidu. Baik, di sini masih kondisi aslinya, yaitu marfu dengan dhammah, sebabnya tidak didahului oleh adatul nasbi, tidak pula adatul jazmi. Ya, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa begitu mudah ya? Mudah untuk menentukan, oh ini fi'il mudhari, kok yang lain bagaimana menentukannya? Yang lain kok yang lain kenapa bukan fi'il? Ya, kita bisa lihat ya tanda isim ya. Kita sudah pernah pelajari tanda fi'il dan tanda isim ya. Di antara tanda isim ya seperti misalkan di jumlah yang terakhir. Di sini kenapa hanya yastafid? Kenapa al-insan bukan padahal dhammah? Ya, karena al-insan adalah isim. Ya, al-insan di sini bukan fi'il ya. Al-insan itu meskipun sama-sama dhammah, tapi isim juga bisa dhammah. Ya, al-insan itu isim karena dia menunjukkan kepada orang ya, menunjukkan kepada orang.
Ya, begitu pula dengan auraq. Ya, auraq di sini sama dengan tasqutu, sama-sama dhammah. Kenapa tasqutu fi'il mudhari tapi auraq bukan? Karena auraq itu menunjukkan jamad, ya dia isim. Ya, maka tidak semua yang berharokat dhammah itu fi'il mudhari. Ya, jadi ada isim dan ada fi'il, dan kita sudah pernah mempelajari tanda-tandanya dan ciri-cirinya masing-masing. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pelajaran pada video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya dengan latihan yang kedua dari kaidah raf'ul fi'lil mudhari. Kami ingatkan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport dan mendukung kami agar memberikan support dan dukungannya. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan banyak manfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah mensupport kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan tutur kata banyak yang kurang berkenan. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.